Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqamah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kepadanya atas limpahan nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini alhamdulillah kita bisa kembali menggerakkan kaki kita, mengayunkan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai dalam rangka untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah, dalam rangka untuk tetap sujud dan rukuk kepadanya sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak terlupa saya mewasiatkan khususnya kepada saya pribadi dan kepada hadirin semua, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik secara zahir maupun batin. Karena dengan takwa kita bisa bahagia, dengan takwa kita bisa selamat, tidak hanya di dunia tetapi terutama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quds, sesuai dengan namanya, ia adalah tanah yang suci, tanahnya kaum muslimin yang suci setelah Makkah dan Madinah. Al-Quds adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Al-Quds, setiap kita mendengar nama itu, maka yang terlintas dalam benak pikiran kita bahwa sesungguhnya kaum muslimin pernah memiliki kiblat pertama, yaitu Baitul Maqdis. Al-Quds, setiap kita mendengar nama itu, maka yang terlintas dalam benak pikiran kita bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa di sana, peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang dialami oleh manusia yang agung, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian lahirlah satu perintah agung kepada beliau, yaitu perintah ibadah salat, yang kemudian dikenal peristiwa itu dalam sejarah sebagai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang melahirkan satu kewajiban yang mulia, yang sangat besar dalam Islam, yang menjadi rukun Islam yang kedua, yaitu ibadah salat, yang sampai hari ini, sampai detik ini masih melekat dalam kehidupan kita. Ibadah salat yang menjadi sarana kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang menjadi sarana kita untuk kemudian memohon kepada Allah, menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita sebagai kaum muslimin. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Di dalam peristiwa itulah perintah yang mulia itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dibebankan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi kemudian atas permohonan Nabi kita Muhammad SAW, atas anjuran para anbiya, maka kemudian diringankan sehingga menjadi khamsan bi khamsin, khamsan 5 kali saja, akan tetapi pahalanya sama dengan, setara dengan 50 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ibadah salat yang kemudian menjadi pembeda antara seorang muslim ataupun tidak muslim. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sungguhnya yang membedakan seorang antara dia muslim ataupun tidak muslim, antara muslim ataupun non-muslim ataupun non-muslim adalah ketika dia menunaikan salatnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita juga bisa memahami bahwa ibadah yang agung ini juga menjadi sarana yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga ibadah yang satu ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan semulia mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ketika kita mengenal ataupun menyebut nama Al-Quds, maka juga akan teringat dalam benak pikiran kita yang akhir-akhir ini ataupun yang dimulai dengan 7 Oktober, kaum muslimin menenggang nyawanya di sana. Puluhan ribu mereka menjadi syuhada, puluhan ribu mengalami luka-luka, puluhan ribu mengungsi atas kekejaman orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin di sana. Maka dalam rangka untuk menjaga kesucian Baitul Maqdis ini, berapa darah suci kaum muslimin yang telah dialirkan di sana. Berapa hari ini anak-anak yang statusnya berubah menjadi yatim piatu, atau sebaliknya orang-orang tua sana yang sudah kehilangan anak-anak mereka. Baitul Maqdis ataupun Al-Quds yang perhatian kaum muslimin, bahkan miliaran manusia baik non muslim sekalipun tertuju ke pandangannya ke sana. Namun akhir-akhir ini sudah mulai meredup perhatian kaum muslimin terhadap Palestina. Maka dalam rangka kembali mengingatkan kita semua bahwa kita masih mempunyai kewajiban untuk terus membela dan menolong saudara-saudara kita di sana, karena perjuangan di sana belumlah selesai. Kami kembali mengingatkan, wahai kaum muslimin, mari terus berupaya untuk menolong saudara-saudara kita dengan apa yang bisa kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya perebutan kekuasaan di sana akan terus berlangsung, dan begitulah sunatullah itu berbicara. Bahkan sampai akan terjadi nanti sebuah peristiwa besar, sampai terjadi mendekati hari kiamat, sampai kemudian orang-orang Yahudi itu diperangi oleh kaum muslimin. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian kaum muslimin itu memerangi orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi, hatta yahtabi al-yahudi min wara'i syajari awil hajar, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik-balik pohon, di belakang-belakang batu. Fayaqulul hajar awi syajar, ya muslim ya Abdullah, hada Yahudi khalfi fata'ala faqtulhu. Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, maka kemari bunuhlah ia. Illal gharqad fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gharqad, karena itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu pergiliran kekuasaan itu akan terus terjadi. Tinggal pelakunya saja yang berbeda, bersama kita ataupun tidak bersama kita.
Tinggal bagaimana kita menentukan positioning kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang membela dan ikut berkontribusi dalam memerdekakan atau memenangkan serta membantu saudara-saudara kita di sana, atau kita hanya sebagai orang yang diam diri berpangku tangan menonton belaka. Maka itu bukan tipe orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk melihat sejarah kehidupan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana hadisan yuftara." Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berfikir. Dan ayat Al-Quran itulah bukan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sejarahnya Baitul Maqdis itu sudah dimerdekakan 2 kali. Pertama di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-16 Hijriah. Kemudian yang kedua di masa Salahuddin Al-Ayyubi di tahun sekitar 583 Hijriah. Setelah kaum muslimin memenangkan ataupun memegang Baitul Maqdis, maka kesejahteraan, kedamaian itu berlangsung ratusan tahun di sana, kurang lebih sekitar 500 tahun. Dari sini kemudian para ulama menyebutkan bahwa sungguhnya apabila Baitul Maqdis itu berada dalam kendali kaum muslimin, maka kedamaian di sana pun akan terjadi. Sebaliknya ketika Baitul Maqdis itu dipegang oleh non-Islam, oleh orang-orang kafir, maka kehancuran, kerusakan, persengketaan peperangan akan terus terjadi di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil misalnya sekelumit kisah bagaimana Umar bin Khattab kemudian menaklukkan Baitul Maqdis. Tatkala Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim kisah ini, sampai ke Ilya dan ke Baitul Maqdis, maka para uskup itu tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada sosok yang tersebut namanya hanya 3 huruf saja. Ketika yang meminta ataupun yang akan menaklukkan Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka tidak berikan karena Abu Ubaidah bukan 3 huruf, Amr bin As bukan 3 huruf, Khalid bin Walid bukan 3 huruf. Kemudian terlintas dalam benak pikiran Abu Ubaidah bin Jarrah yang waktu itu menjadi komandan perang di negeri Syam untuk menaklukkan Baitul Maqdis, nama Umar, yang Umar waktu itu berada di Madinah. Maka kemudian dikirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar segera datang ke Baitul Maqdis. Umar pun berangkat dengan hanya mengendarai 1 ekor unta saja dan dengan 1 pengawal saja. Berangkat dari Madinah ke Syam kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan lamanya. Dan Umar bin Khattab berkomitmen akan bergantian karena kendaraannya cuma 1, yaitu unta. Sekian kilometer akan ditumpangi oleh Umar bin Khattab yang dituntun oleh pengawalnya, dan sekian kilometer bergantian Umar yang akan menuntun unta tersebut, pengawalnya yang kemudian berada di atas. Begitu terus sampai akhirnya beliau bersama pengawalnya sampai di Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika Umar sudah berada di gerbang Baitul Maqdis yang sudah disambut oleh puluhan kaum muslimin dan ratusan para uskup masyarakat di sana? Umar dengan penuh ketawaduan, yang pada saat itu posisinya kebetulan berada di bawah sedangkan pengawalnya berada di atas, dengan pakaiannya yang serba sederhana. Bahkan disebutkan beliau menyeker, saudara, karena pada saat itu Umar bin Khattab harus melepas sepatunya karena ada genangan air. Maka Abdurrahman bin Auf pun merasa iba dengan pemandangan itu kepada Umar. Bagaimana sosok pemimpin yang kekuasaannya meliputi Maroko di barat dan Pakistan di timur itu datang dengan penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan tidak berwibawa. Maka kemudian Abu Ubaidah mengingatkan kepada Umar, "Ya Umar, Anda seorang pemimpin besar, seorang presiden besar yang akan disambut oleh para uskup, para pendeta yang senantiasa melihat penampilan adalah yang pertama." Maka kemudian apa Umar bin Khattab mengatakan? Umar bin Khattab menjawab kepada Abu Ubaidah, "Saya kira ungkapan itu tidak keluar dari mulut Anda, wahai Abu Ubaidah.
Lalu kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghainal izzata bi ghairihi adzallanallah. Kita adalah sebuah kaum yang dimuliakan karena keislaman kita. Siapapun yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Abu Ubaidah, tahukah anda bahwa kita hari ini sampai di titik ini, kita hari ini meraih kemenangan seperti ini, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, bukan karena kejabatan kita, bukan karena pasukan-pasukan kuat kita, bukan karena kekayaan dan harta yang melimpah kita. Semua itu adalah karena keislaman kita. Itu misi besar yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya. Umar bin Khattab bukan berarti tidak paham hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka keindahan dan suka orang-orang yang terlihat indah. Umar bin Khattab bukan juga berarti tidak mengerti lifestyle, bukan. Tetapi Umar bin Khattab ingin menyampaikan misi besar kepada halayak ramai pada saat itu, bahwa sungguhnya kita bisa mulia karena keislaman kita. Berapa banyak hari ini yang mencari kemuliaan karena popularitas mereka. Berapa banyak hari ini yang mencari kemuliaan dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, dengan gaya-gaya mereka. Ketahuilah bahwasanya bukan itu kemuliaan seorang muslimin. Kemuliaan itu adalah ketika kita berpegang teguh dengan keislamannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu huwa sami'un qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi kita selaku kaum muslimin, marilah kita terus berupaya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sebesar apapun kontribusi yang bisa kita berikan, semakin besar kontribusi yang bisa kita berikan, maka semakin cepat kemerdekaan itu akan diraih. Ingat pesan para ulama bahwa sungguhnya kejayaan Baitul Maqdis itu akan kembali diraih oleh kaum muslimin seiring dengan membaiknya kondisi kaum muslimin secara umum. Maka siapapun yang memiliki kelebihan harta terbaik, maka berikanlah dengan harta terbaik mereka. Siapapun yang punya kelebihan dengan doa-doa mereka, maka marilah setiap kita insya Allah bisa untuk terus berdoa. Berikan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Dan yang ketiga, jangan lupa, yang ini sering dilalaikan oleh kita sebagai kaum muslimin. Maka hendaklah setiap kita untuk mampu menahan diri dari berbagai bentuk kezaliman dan kemungkaran, dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Karena inilah faktor yang juga sangat mendukung untuk meraih kemenangan kembali Baitul Maqdis seiring dengan membaiknya kondisi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ketika kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi, ketika kita tidak bisa memberi bantuan dengan doa-doa kita dalam setiap sholat dan sujud-sujud kita, ketika kita tidak bisa memberikan berkontribusi dengan tenaga dan pikiran kita, paling tidak kita bisa menyetop diri kita, menahan diri kita untuk tidak berbuat kezaliman dan kemungkaran, untuk tidak berbuat maksiat, untuk kemudian tidak terjerumus dalam kehinaan, karena ini adalah faktor yang menyebabkan kemunduran kaum muslimin dan menghambat kepada kejayaan kaum muslimin, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah terus kita panjatkan doa-doa terbaik kita, berikan apa yang bisa kita berikan, dan jangan lupa bahwa semuanya perjuangan saudara-saudara kita di sana belum selesai. Maka demikian juga kita sebagai kaum muslimin, jangan sampai kemudian abai dan lengah, kemudian kita lupa diri akan kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت ولينا ومولانا اللهم يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين اللهم عليك بهم جميعا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم اجعل كيدهم في نورهم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة